Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Ibu dosen yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih untuk kesempatannya kami boleh hadir di tempat ini untuk berbagi sesuatu, dan saya berharap ini nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik di dalam menapaki kehidupan bermasyarakat. Bagaimana masyarakat kita itu boleh mengalami kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang secara ekonomi itu menjadi baik, bahkan bukannya baik tetapi berkelimpahan. Maka tema hari ini adalah bagaimana kita membangun jiwa wirausaha, ya, strategi kreatif dan inovatif untuk generasi anak muda. Tapi hari ini secara khusus kita akan bicara tentang wirausaha identik dengan apa? Dengan kelimpahan, ya. Wirausaha identik dengan kekayaan, wirausaha identik dengan kesuksesan. Nah, tapi selama ini banyak orang punya program atau punya pola pikir yang kurang tepat, yang berhubungan dengan kelimpahan, yang berhubungan dengan kesuksesan. Jadi saya akan kasih bocoran, ya, ke adik-adik. Bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Adik-adik adalah orang yang terpilih, ya, orang yang terpilih. Ini calon-calon miliarder. Iya, kalau mau jadi miliarder itu harus semangat, harus selalu mengaminkan ketika ada sesuatu yang baik gitu ya. Dibilang miliarder tadi gini, wah ini belum siap jadi miliarder ini ya. Oke. Selama ini banyak orang tidak kreatif, tidak inovatif. Banyak orang dalam kehidupannya itu menjadi follower. Kira-kira kalau follower itu kreatif nggak? Follower kreatif nggak? Tidak ya. Follower inovatif nggak? Enggak. Namanya follower itu pengikut, ya, pengikut. Ya, pengikut itu tidak pernah punya kreatif dan inovatif. Kreatif itu sebuah hasil ciptaan, ya. Kreatif itu adalah hasil ciptaan. Penciptanya disebut apa? Adik-adik. Kan kreatif itu kan hasil ciptaannya. Penciptanya disebut apa? Kreator. Ya, jadi kreator itu pencipta. Ya, kreator itu pencipta. Inovatif hasil penciptaannya. Penciptanya disebut apa? Inovator. Nah, berarti sadari dulu, ya. Sadari dulu bahwa kita ini adalah kreator. Kita ini adalah seorang inovator. Jadi kalau mau sukses, kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, jadilah kreator dan inovator. Jangan menjadi follower. Kalau menjadi follower nanti ya biasa-biasa saja, menjadi seperti kebanyakan orang. Ya, kalau menjadi follower itu menjadi orang yang biasa-biasa saja, seperti kebanyakan orang. Nah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang paling kaya di dunia itu adalah seorang kreator, ya, bukan seorang follower. Orang yang mencipta, ya, orang yang mencipta. Adik-adik tahu Bill Gates? Tahu ya? Tapi nggak kenal loh. Ya, tahu ya Bill Gates. Bill Gates menjadi orang terkaya dunia dari apa? Dari kreatifnya, dari dia menciptakan apa? Software. Ya, dia menciptakan software. Berarti Bill Gates seorang apa? Seorang pencipta, seorang kreator. Nah, selama ini banyak orang tidak sadar bahwa
dirinya atau kita itu adalah pencipta. Ya, ini garis bawahi ya, tak kasih bocoran ini. Kita ini adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Ingat-ingat itu. Kita ini adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Masalah kehidupan banyak orang itu kalau dibagi itu ada 8 sektor. Nah, dari masalah tadi ya, kalau kita ringkas itu yang sering datang ke tempat kami atau masalah yang mendominasi kehidupan banyak orang, nomor 1 adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama ini. Ya, nomor 1 adalah masalah keuangan. Kemudian peringkat nomor 2 itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ada 8 sektor masalah kehidupan ya. Nah, itu perlu dicatat, nanti ini akan membekali ketika adik-adik turun ke masyarakat ya, turun ke masyarakat. Ada 8 sektor masalah kehidupan. Yang pertama itu yang berhubungan dengan cash in ya, yang berhubungan dengan uang masuk. Kemudian yang kedua berhubungan dengan cash out ya, uang keluar. Nah, jadi banyak orang itu punya masalah cash in-nya kecil, cash out-nya besar. Nah, nanti ada jawabannya semua. Kemudian yang ketiga itu masalah tentang kesehatan. Ya. Kemudian yang keempat itu masalah tentang mental. Yang kelima itu masalah tentang faktor destruktif ya, yang merusak. Ya. Banyak orang nanti akan kena masalah ini ya, destruktif. Perbuatannya itu selalu ke kejahatan ya, destruktif. Kemudian masalah yang keenam itu di sosial ya. Sosial ini menjadi masalah juga. Hubungan yang tidak baik ya, ini menjadi masalah. Kemudian yang ketujuh itu di spiritual ya, yang ketujuh itu di spiritual, masalah di spiritual, tingkat spiritual. Dan ini saya lihat justru pengaruhnya besar di dalam kehidupan banyak orang ya. Karena di spiritual ini kita ini sebenarnya makhluk spiritual, tetapi tersesat di belantara ritual. Maka justru banyak orang ini bermasalah di tingkat ini. Ya, yang seharusnya kita itu makhluk spiritual, tapi tersesat di belantara ritual. Jadi banyak orang yang selama ini dijalankan bukan spiritnya, tetapi ritual-ritual. Oke, itu yang nomor 7 ya. Kemudian masalah nomor 8 itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ya, ada 8 sektor. Kita nggak akan bahas semuanya ini karena ini 2 semester ini, ya, 2 semester. Jadi rata-rata yang datang ke tempat kami, ya, pertama adalah masalah keuangan, yang bisnisnya hancur, hutangnya banyak, ya, kemudian ekonominya semakin terpuruk kan itu. Jadi banyak orang yang mau bunuh diri, yang rumahnya sudah mau disita bank, usahanya hancur, itu yang mendominasi. Kemudian yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Nah, ini yang penting sekali, nanti di masyarakat paling banyak ketemunya nanti itu ya, orang-orang yang mengeluh tentang keuangan, tentang ekonomi. Yang kedua mengeluh tentang rumah tangganya. Nanti adik-adik harus punya jawaban ketika ketemu dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan ini permasalahan yang utama yang sering dihadapi oleh masyarakat, oleh banyak orang.